Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir ngaji, sholawatan bareng, ngaji bareng, tanya jawab bareng. Intinya ya bareng-bareng, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi kumpulnya kita nanti, muqaddimah kumpulnya kita di akhirat, di akhirat sih, di surga, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, sholat berjamaah itu dianjurkan sekali dalam agama kita. Bahkan sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang besar berlipat ganda dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam hadis disebutkan, diikuti bersama-sama, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Jadi salah satu keutamaan kita salat berjamaah itu adalah dapat 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dikatakan 25 derajat. Bahkan dapat pahala berjamaah juga meskipun kita melakukan di rumah. Meskipun kita berjamaah dengan istri, berjamaah dengan suami, berdua, maka itu tetap dapat 27 derajat. Intinya selama ketika kita sholat minimal ada 2 orang, itu tetap disebut berjamaah. Tapi kalau ditanya, Ustadz lebih utama mana berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah? Tentunya di masjid lebih utama, meskipun sama-sama dapat pahala jamaah. Kenapa kok lebih utama di masjid? Masuk saja kita sudah bisa niat nawaitul i'tikafa fi hadhil masjidi fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, sudah dapat pahala. Kalau di rumah bisa nggak niat i'tikaf? Nggak bisa. Kalau di masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau di rumah bisa nggak sholat tahiyatul masjid? Nggak bisa. Kalau di masjid kita bisa bertemu lebih banyak saudara muslim, silaturahim. Kalau di rumah cuma berdua dengan istri. Intinya apa? Sama-sama dapat 27 derajat. Tapi kalau ditanya lebih utama mana sholat di masjid berjamaah dengan sholat di rumah berjamaah, tentunya di masjid. Tapi kalau pilihannya, Ustadz saya ke masjid gak ada orang, jadi mau gak mau saya sholat sendirian di masjid. Tapi kalau di rumah ada istri, bisa sholat berjamaah, saya pilih yang mana? Pilih yang mana kalau kayak gitu? Pilih yang di rumah, itu lebih afdol. Intinya yang berjamaah meskipun dilakukan di rumah itu lebih afdol daripada sholat di masjid sendirian.
Tapi kalau sama-sama berjamaah, di masjid berjamaah, di rumah berjamaah, maka yang paling afdol di masjid. Ustadz, saya pengen berjamaah dengan istri, tapi saya juga pengen berjamaah di masjid. Sedangkan istri nggak mau diajak ke masjid. Gimana caranya? Boleh sholat 2 kali. Sholat 5 waktu boleh diulang 2 kali, nggak boleh lebih. Dengan syarat sholat yang kedua harus berjamaah. Saya misalkan sholat di masjid maghrib, ngimami di sini, selesai ditunggu oleh istri, sholat lagi. Yang penting sholat yang kedua berjamaah itu boleh. Jelas sampai di sini? Jadi kalau bapak-bapak afdolnya sholat di masjid, kalau ibu-ibu afdolnya sholat di itu kalau menimbulkan fitnah. Kalau nggak menimbulkan fitnah, ya, yang sudah apa? Ya sudah masanya habis, ngomong sendiri kok ojok ngono ta. Saya lo nggak ngomong. Bu Eko yang ngomong. Wes, katanya Bu Eko kalau sudah expired ya sudah ke masjid. Katanya Bu Eko lah ya. Saya nggak bilang. Tapi ya benar. Jadi kalau sudah gak ada yang tertarik, us ke masjid aja. Apalagi membaca Al-Qur'annya sudah nggak sempurna, ke masjid. Supaya apa? Saling melengkapi. Karena apa? Kalau di masjid, misalkan kita nggak husuk, ada satu orang husuk, dianggap husuk sah semuanya. Itu kalau di masjid. Contoh-contoh, ada air 1 gelas. Air ini saya tanya 2 kullah atau tidak? Kenapa kok tidak 2 kullah? Ada yang tahu ukuran 2 kullah berapa? Ayo, angkat tangan. Wah, wis dijawab gak jadi dapat hadiah. Padahal pertanyaan dapat hadiah. Ukuran 2 kullah 216 liter. Itu berapa kali berapa kali berapa? Angkat tangan. Oh, wis dijawab. Angkat tangan dulu baru jawab. 60 kali 60 kali 60. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm sama dengan 216.000 cm kubik, diubah ke liter menjadi 216 liter. Dan air yang ada di gelas ini tidak sampai 2 kullah. Artinya kalau ada air yang nggak sampai 2 kullah, saya tetesin 1 tetes kencing, suci apa najis? Najis. Meskipun tidak berubah warna, bau, rasanya, kalau airnya nggak sampai 2 kullah, ditetesi kencing, najis. Tapi pertanyaannya, ada 300 gelas kayak gini, dijajarkan, dibuka semuanya, ditetesi masing-masing 1 tetes najis. Terus. Saya tanya, masing-masing gelas suci apa najis? Najis. Sekarang saya gabung ke dalam 1 bak, ngumpul semuanya 300 gelas itu, sehingga terkumpul lebih dari 2 kullah. Warnanya jernih, baunya sudah nggak kecium, rasanya sudah nggak ada. Pertanyaannya, air yang terkumpul yang lebih dari 2 kullah suci apa najis? Suci. Coba bayangkan, air yang najis bisa berubah menjadi suci ketika 2 kullah, ketika digabung jadi 1. Gitu juga dengan sholat berjamaah. Pak Yanto misalkan nggak husuk rukuknya, Pak Bobi husuk rukuknya, dilengkapi. Pak Freddy misalkan nggak husuk sujudnya, Abah Ipin tambah nggak husuk semuanya, wes tambah buyar ngono ya. Lutfi malah nggak baca apa-apa ya. Wes masbuk nggak baca apa-apa. Loh, nek nggak baca apa-apa ya tidak sah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jadi makmum, ada kewajiban yang tetap wajib dibaca. Coba angkat tangan. Apa yang wajib dibaca oleh makmum ketika sholat? Angkat tangan, Pak Herman. Mik. Bacaan apa yang wajib dibaca itu miknya oleh makmum? Itu juga wajib dibaca oleh imam, juga wajib dibaca oleh makmum. Belum nyala. Tempel. Oke, silakan. Angkat tangan, dipilih oleh Pak Herman. Pilih dulu Pak Herman. Oke, bacaan apa yang wajib dibaca oleh imam sekaligus wajib dibaca oleh makmum? Aku dari sebelah Herman ini ya. Mbak, boten jenengan boten. Kok malah ngomong gitu. Nggih, Mbak Ana. Ini kan termasuk kalau saya berlonjak dengan dia. Berlonjak.
Aku kakek lupa. Namanya siapa Pak Herman? Sudah kenal belum? Siapa? Suhana. Loh, suara. Aku tahu ya. Karena sudah saya mantap. Monggo lanjut. Monggo, Bu Suhana. Saya ulangi dulu. Bacaan apa yang wajib bagi imam, wajib pula bagi makmum ketika sholat? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau surat pendek? Wajib atau tidak? Betul atau salah? Al-Fatihah itu wajib. Makanya kalau misalkan kita sholat jadi makmum gak baca apa-apa, ya gak sah. Tetap baca. Karena kita bermadzhab Syafi'i, maka wajib juga membaca Al-Fatihah. Beda dengan surat pendek. Kalau surat pendek cukup yang membaca adalah imam, makmum tidak sunnah membaca surat pendek. Cukup Fatihah, selesai Fatihah dengarkan imam. Jelas atau tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, sholat jamaah meskipun dilakukan di rumah itu lebih afdol daripada sholat sendirian yang dilakukan di masjid. Ya, intinya jamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan minimal sholat berjamaah berapa orang? 2. Kalau misalkan laki-laki 2, maka posisinya tidak langsung di belakang, ya, tapi tepat di sampingnya, agak mundur sedikit. Coba Lutfi dipraktekkan. Kamu jadi imam, berdiri di depan, dibantu Alam jadi makmum. Maju di depan sekali, di depan pojok. Lutfi agak maju lagi, Lutfi. Terus Alam datang, terus Alam berdirinya di mana? Sampai ketakutan ya. Itu akuannya geser dulu. Oke, coba kamu posisinya di mana, Lam? Kurang, Lam. Di mana? Ujung jarinya Alam lebih lurus dengan tumitnya Lutfi. Kamu jangan lihat ke atas, Lutfi, nggak boleh. Sholat berjamaah tetap lihat ke tempat sujud. Kamu ngelihat apa ke atas itu? Ya. Itu kalau misalkan berdua. Kalau ada lagi satu orang datang, ya, minta tolong siapa? Sing muda iki. Fauzan. Azan. Maka posisinya Fauzan langsung coba sendekap semuanya. Saya sebentar, Fauzan sebentar di situ. Alam datang, Lutfi lagi sholat sendirian. Ayo. Kalau misalkan Lutfi itu pinter, wis ngaji di Al-Anwar, gak usah dicolek. Ya, gak usah dicolek. Tapi apa? Jita. Ya enggak, ya. Ikut boleh. Sholat gak boleh guyu. Jadi kalau misalkan orang ini, oh iki ngaji di Al-Anwar, gak usah dicolek, langsung berdiri. Langsung berdiri. Langsung takbir, kamu berdiri di sampingnya. Nah, karena Lutfi ngaji di Al-Anwar, kamu kejauhan. Nah, karena Lutfi ngaji di Al-Anwar, Lutfi langsung, saya sekarang jadi imam. Nah, ternyata imamnya nggak pernah ngaji di Al-Anwar. Nah, jadinya bingung. Lam datang. Lam, datang. Nah, datang dari sana. Nah, Alam datang, nyoleknya itu setelah takbir. Bukan nyolek dulu baru takbir. Ya, kebalik orang-orang. Nyolek baru takbir, kebalik. Tapi Alam datang, karena ini nggak ngaji di Al-Anwar, lah kan salah. Kamu takbir dulu, luruskan tumit, yo. Takbir, langsung colek. Nyoleknya itu nggak usah romantis, nenge. Gini aja ya, benar ya. Nah, sekarang Fauzan datang. Kalau kita lihat di masjid-masjid langsung berdiri di pojok situ terus ditarik si Alam. Enggak gitu caranya. Tapi Fauzan langsung di kiri. Fauzan langsung ke kiri. Kiri sana, Zan. Kamu lurus dulu. Takbir langsung. Nah, ketika Fauzan sudah takbir, kamu langsung mundur bareng. 1 tutup. Alam kamu mundur ya apa, Lam? 1 tutup. 1 tutup. Ulangi. Yo, 1. Ojo
kecil-kecil, langsung lebar aja. 1, tutup. 1, tutup. Wes iku lho ono Bu Eko ya, nanti tutup ke kanan kiri. Kanan kiri. 3 kali. Kok kamu menjauh sih? Ke sana. Nah, gitu ya. Kalau ibu-ibu berbeda. Meskipun ibu-ibu kalau misalkan posisi seperti ini boleh. Tapi kalau ibu-ibu afdolnya maju dua-duanya. Tanpa mundur. Di samping kiri, di samping kanan. Ibu-ibu kalau jamaah gini, imamnya cukup maju sedikit. Loh Ustadz, kalau imamnya maju depan sah. Tapi yang afdol sebenarnya gini. Jadinya lebar panjang, cuma nongol dikit ya. Sebenarnya gitu. Oke, silakan duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau misalkan kita berjamaah. Nah, sekarang biasanya kalau orang sudah terbiasa berjamaah terus gak berjamaah, itu kayaknya ada rasanya kurang. Waduh, termasuk orang yang biasa tahajud terus bablas kesiangan, aduh kayaknya gelisah. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ono sing gelisah ya. Termasuk saya yang nggak gelisah belas. Itu berarti ya nggak istiqomah. Orang yang biasanya istiqomah berjamaah terus nggak nemu teman untuk berjamaah, itu biasanya gelisah. Termasuk orang yang biasanya tahajud kok bablas masuk subuh, itu hidupnya itu dia itu nggak tenang. Waduh, ya apa sih kok bisa? Harusnya pas alarm bunyi itu langsung bangun, saya kok tiduran bablas, merasa menyesal. Coba ada nggak yang kayak gitu? Hah? Iya. Biasanya orang yang sudah terbiasa berjamaah itu merasa kurang enak, akhirnya dia nyari teman untuk berjamaah. Nah, pertanyaannya sekarang, ternyata yang ada cuma anak kecil. Pertanyaannya, dapat nggak pahala berjamaah? Atau kebalikannya, ada anak kecil lagi sholat, Pak Herman datang, enaknya sholat sendiri apa berjamaah dengan anak kecil? Coba kalau Pak Herman, kira-kira Pak Herman lagi datang, ternyata ada anak kecil sholat, Pak Herman jamaah dengan anak kecil atau sholat sendiri? Jujur, kalau Pak Herman milih mana? Kecilnya usia berapa? Oh, kecilnya anggaplah itu. Nah, anaknya Pak Iwan. Anaknya Pak Iwan umur berapa Pak Iwan? Iya, umur berapa? Kamu nggak ingat Pak Iwan? Berapa Pak Iwan? 11 anaknya Pak Iwan. Ya, anaknya Pak Iwan lagi sholat, usianya 11 tahun. Nah, Pak Herman ikut anaknya Pak Iwan jadi makmum apa sholat sendiri atau dibuyarkan? Yuk jadi makmum saya aja gitu. Gimana? Mikir dulu Loh, karena ilmu Ustaz kan gini, pokoknya anak imam itu pertama fasiknya, fasik. Ya. Kedua, itu fikih kan, yang pertama dia ngomong. Kedua, malah bacaannya, bacanya enggak, karena belum dulu. Kalau tak turunnya terbuka. Ketiga, itu usianya, usianya menengah itu. Ya masih 2 man, aku kan gak ngerti. Jadi aku ini gak bisa jawab. Masalahnya kan berdasarkan fakta karena lo. Dengan mengatur biasa kali kita takdir ini. Gelok diadunan ngelawak nih. Waktu cilik, bisa aku nganu. Allah berjadi makmum. Tapi ini pas aku jadi makmum, wali ini meluayu, aku mufarokoh itu. Menarik diri tadi. Kan barangkali jelas ya. Pun ini seperti situasional itu. Saya dalam keadaan kalau memang belum paham tentang anak tersebut, ini mandiri aja ya. Bukan berarti ngecil mati loh, bukan loh ya. Tapi memang ada yang perlu dididik, walaupun kacil banget. Kesakit termelo ayah kita jadi makmum ya. Kan gini. Hari ini itu ya muridku, ya muridku, kadang ya guruku ya. Allah tidak. Aku bisa mikir. Hari ini yang ini, aku ini tanpa itu kan, bapak ini terlepas apapun, bisa ngomong tak paham, aku tak makmum. Aku mau masalah, aku nanti jadi imam sendiri, makmumku cek.
Harus dengan Oke. Sekarang akan dibahas. Nah, itulah Ya. Itu gampang bulat aja. Jadi bagaimana hukum sholat anak kecil yang belum balik? Oh, kan berubah. Kita bahas dulu anak kecil yang belum balik. Misalkan usia 7 tahun. Tapi kan tamyiz. 7 tahun itu tamyiz, tapi belum balik. Karena balik itu minimal 9 tahun, maksimal 15 ke atas. Jadi kalau misalkan di bawah 9 tahun itu belum balik, cuma tamyiz. Kalau usianya kurang lebih 7 tahun. Tamyiz itu artinya apa? Dia ngerti, sudah berakal, akalnya bisa berfungsi. Kalau yang balita kan nggak ngerti kan? Kadang-kadang jalan di depannya imam, kadang-kadang gendong, itu belum tamyiz. Jadi kalau orang tamyiz itu sudah ngerti, gendong nggak boleh saat sholat, lari-lari ya nggak boleh, wis ngerti. Tahu rasa malu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sholat yang dilakukan anak kecil yang belum balik selama sudah tamyiz, itu ternyata hukumnya sah. Yang penting dia bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Misalkan ketika dia sholat, dia berwudu, terus auratnya tertutup, terus bajunya suci, dia ngerti bacaan-bacaan ketika sholat. Nah, ketika memang dia ngerti cara sholat yang benar, maka Pak Herman yang baru datang boleh bermakmum kepada anak kecil meskipun belum balik. Yang penting dia tamyiz, bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Kenapa? Ternyata ini pernah terjadi di zaman Nabi. Coba diikuti semuanya. Kana Amru bin Salamah ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah wa huwa ibnu sittin au sab'i sinin. Jadi ada anak kecil usianya 6 tahun 7 tahun bernama Amr bin Salamah, ternyata sudah ngimami. Usianya 6 tahun 7 tahun sudah ngimami, yang diimami sahabat. Loh kok bisa? Karena memang bacaannya bagus, dia ngerti caranya sholat, rukunnya ngerti, dia ngerti cara bersuci dan lain sebagainya. Jadi boleh dijadikan imam. Meskipun kalau ditanya afdol mana Ustadz, ini ada anak kecil belum balik, ada yang dewasa sudah balik, yang afdol tentunya yang dewasa. Tapi kalau yang ditanya sah nggak bermakmum kepada anak kecil? Sah. Jelas atau tidak? Nah sekarang anak kecil tadi kan tamyiz 7 tahun. Nah sekarang usianya 5 tahun, balita. Ya, misalkan kita ke masjid, balita bawa, lah kok wes buyar. Anak kecil ini usianya 4 tahun, sik muter-muter ke sana. Pertanyaannya, Pak Herman kan bawa balita 4 tahun. Pak Herman niat jadi imam atau cukup niatnya sendirian? Sendirian. Kalau cuma balita tidak tamyiz, cukup sholatnya sholat sendiri, gak usah jadi imam. Oke? Jadi kalau masih tamyiz, meskipun belum balik, niat jadi imam. Tapi kalau misalkan belum tamyiz, usianya di bawah 7 tahun, cukup niatnya sholat sendiri. Ibu-ibu biasanya malah jadi imam untuk anak-anaknya. Pernah kan? Ibu-ibu ngajari, akhirnya jadi imam. Gak perlu niat jadi imam, cukup sholat sendiri, biarkan anaknya ngikut untuk belajar. Jangan niat jadi imam. Karena memang nggak boleh laki-laki itu harus jadi imam perempuan. Meskipun perempuan itu hafal Quran, laki-lakinya cuma hafal Al-Fatihah dan masih Iqra jilid 6, tetap suaminya.